Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195, kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di season 7, episode ke-15. Di kesempatan ini, kita masih melanjutkan kepenasaran hati seorang Yefim Magazanik yang diungkapkannya melalui puisi kentangnya seperti yang telah kita keluarkan di episode ke-14. Pertanyaan yang sederhana tetapi membutuhkan 3 episode bagi kita untuk memahaminya, yang dapat saudara ikuti dari episode 14 sampai 16. Sebuah kenyataan yang mengejutkan bagi kita. Puisi kentang ini justru memperlihatkan bahwa untuk menjawab Yefim Magazanik ini memaksa kita untuk melihat mekanisme alam mikro di dalam diri kita sendiri, manusia, yang membuktikan dan sekaligus menggugurkan teori evolusi Darwin. Marilah sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, kami hendak melanjutkan belajar kami untuk melihat proses kreasi yang sempurna yang Tuhan lakukan pada saat Engkau melakukan penciptaan alam semesta ini. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar semakin mengokohkan iman kami. Engkaulah alasan keberadaan semua alam semesta ini beserta isinya. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam diri kami, pribadi lepas pribadi, agar kami dapat memahami firman-Mu. Terpujilah selalu nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menelusuri sedikit ke alam mikro, ke dalam tubuh kita sendiri. Kita hanya mengambil satu buah contoh mengenai mekanisme kerja DNA dan RNA yang merupakan cetak biru identitas manusia. Dan ini juga kita perkecil skalanya dalam tanda kutip hanya sekedar tinjauan ketika membuat protein. Sekalipun demikian, sebenarnya setiap titik di tubuh manusia tidak lepas dari blueprint atau identitas manusia ini. Sekali lagi, kita dalam tanda kutip hanya meninjau proses pembuatan protein, karena DNA dan RNA adalah rantai protein. Jadi, kita tidak menyentuh kekompleksan bagian tubuh yang lain, terlebih sistem neuron di otak. Mari kita mengkoneksikan dengan puisi kentang seorang tukang patri desa yang bernama Yefim Magazanik, seorang Yahudi Ukraina. Di sini kita hadirkan kembali. Berbunyi demikian. Pada hari pertama, Allah menciptakan kentang. Pada hari kedua, Allah menciptakan kentang. Pada hari yang ketiga, Allah menciptakan kentang. Dan pada hari keempat dan kelima, Allah menciptakan kentang. Maka pada hari ke-6, mengapa Dia harus menciptakan kita? Aku bertanya kepadamu. Puisi ini berupa pertanyaan yang sederhana, tetapi membutuhkan jawaban cerdas, dan sudah pasti diajukan oleh orang yang cerdas juga. Marilah kita membuka realita-realita penciptaan alam mikro untuk menjawab pertanyaan Yefim Magazanik ini,
yang penuh dengan mengapa dan mengapa. Ya, memanglah, seluruh alam semesta diciptakan Allah untuk manusia, sekali lagi untuk manusia sebagai ciptaan Allah yang paling mulia. Saudara-saudara yang terkasih, ilmuwan tidak hanya menjelajahi alam makro, alam mikro juga diteliti dan dikupas sedemikian rupa. Kenyataan yang diperoleh ternyata tidak kalah kompleksnya. Tubuh manusia terdiri dari sel-sel yang sangat kompleks, yang mana di dalam inti sel terdapat DNA, berbentuk seperti tangga tali berpilin atau heliks. Sel ini sebagian besar terbuat dari protein. Tubuh manusia selalu membutuhkan protein baru terus-menerus untuk mengganti sel yang rusak ataupun telah mati. DNA lah yang bertanggung jawab untuk mengolah informasi protein seperti apa yang dibutuhkan. DNA bagaikan engineer yang menyiapkan data protein dan mengumpulkan data ini, serta mengirimkan data ini dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Di dalam DNA terdiri dari banyak bagian yang lebih kecil, yaitu nukleotida, yang terdiri dari 1 dari 4 jenis basa dengan kodifikasi A. adenin, G. guanin, C. sitosin, dan T. timin. Pasangan alfabet inilah yang membentuk tangga double helix yang memuat ribuan gen, yaitu unit dasar keturunan. Sebuah gen mengandung informasi untuk membuat protein. Urutan huruf dalam gen ini membentuk perintah berkode yang menjadi cetak biru protein seperti apa yang akan dibangun. Saudara-saudara yang terkasih, DNA berada di dalam inti sel. Otomatis, perintah berkode untuk membentuk protein juga berada di dalam inti sel. Karena proses pembuatan ini berada di luar inti sel, maka diperlukan RNA. Secara kimiawi, RNA mirip dengan DNA. Ketika salah satu tangga DNA terbuka, maka terjadi peristiwa di mana huruf-huruf RNA berkait dengan huruf-huruf DNA. Sebuah enzim bergerak, menyelusuri huruf-huruf RNA dan menghubungkan DNA dan RNA menjadi sebuah untaian. Di sini terjadi proses copy paste, di mana huruf DNA disalin seluruhnya menjadi huruf RNA. RNA memisahkan diri. Tangga DNA menutup kembali. Proses penterjemahan informasi berlanjut oleh RNA. RNA keluar dari inti dan pindah menuju lokasi pembuatan protein, tempat di mana huruf-huruf RNA diuraikan. Setiap rangkaian 3 huruf dari RNA merupakan kode panggilan untuk asam amino tertentu, lalu mengambilnya dengan dibantu oleh sebuah enzim dan menariknya ke lokasi pembangunan protein. Seluruh informasi pada RNA berkode ini dibaca dan diterjemahkan menjadi rantai asam amino yang panjang berpilin dan melipat menjadi bentuk yang unik. Dan terciptalah satu jenis protein yang berawal dari asam amino. Saudara-saudara yang terkasih, tubuh manusia memiliki lebih dari 50.000 protein. Rantai protein kompleks ini terdiri dari lebih dari 2 tangga heliks. Ilmuwan mencoba menghitung pembuatan protein skala sedang yang hanya terdiri dari 100 asam amino. Waktu yang dibutuhkan 10⁻27 tahun. Artinya
miliar tahun. Kenyataannya, di dalam tubuh manusia, untuk membentuk protein yang terdiri dari 20 asam amino ternyata hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 detik. Semua itu terjadi secara bersamaan dan terus-menerus di dalam sel, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Inilah yang membuat ilmuwan sangat terpesona berada di alam mikro. Semua keberadaan alam mikro ini mempelajari DNA, deoksiribonukleik acid, dan RNA ribonukleik acid yang merupakan cetak biru setiap makhluk hidup dengan sendirinya menggugurkan teori evolusi Darwin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengetahuan modern ini mengajari manusia bahwa hanya manusia yang tidak mengalami suatu proses yang dicetuskan Charles Darwin, yaitu teori evolusi. Hal ini bisa dilihat dengan jelas bahwa makhluk prasejarah yang seperti manusia itu tidak memiliki genetika yang sama dengan manusia modern. Ini dapat diartikan bahwa manusia sejak diciptakan adalah sama seperti manusia sekarang. Manusia prasejarah tidak lain adalah makhluk yang merupakan bagian proses kreasi di awal penciptaan dan hanya ditemukan sisa-sisa keberadaannya. Inilah situasi yang akan sering terjadi, seperti yang sering saya katakan di setiap episode proses penciptaan yang dilakukan Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan segalanya di awal sudah sempurna, yang berarti semua memungkinkan untuk mensupport munculnya spesies kehidupan yang baru. Harus kita ingat, ini merupakan bagian proses kreasi Allah atau bagian proses penciptaan Allah, tetapi tidak secara langsung lagi. Mengapa mekanisme alam mikro tidak mendukung teori evolusi Darwin? Selama manusia hidup di bumi dan menyadari keberadaannya telah berlangsung beribu tahun, manusia tidak menemukan terjadinya perubahan manusia menjadi makhluk lain. Ini yang membuat manusia memahami bahwa evolusi Darwin tidak berlaku untuk manusia. Kenyataannya bahwa nenek moyang manusia adalah manusia yang sama juga, tidak lebih dan tidak kurang. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan rekayasa genetika pada manusia? Rekayasa genetika dimungkinkan, tetapi tidak akan pernah bisa menghilangkan citra Allah dari dalam diri manusia. Karena citra Allah atau roh manusia itulah identitas Allah di dalam diri manusia. Artinya, manusia mampu meningkatkan daya tahan atau kemampuan tubuh melalui rekayasa ini. Tetapi manusia tetaplah manusia dengan tetap memiliki citra Allah. Arti lebih spesifik, manusia tidak akan bisa direkayasa secara murni menjadi robot. Rekayasa genetika yang paling canggih juga tidak akan bisa merubah manusia. Yang terjadi adalah kondisi yang sama seperti manusia jatuh ke dalam dosa, di mana roh manusia terpuruk ke dalam pojokan hati, tidak bisa berbuat banyak, tetapi tetap ada. Sekalipun tubuh manusianya terkontrol secara mekatronik. Sekali lagi, roh manusia ini tidak akan bisa diciptakan manusia. Karena itu milik Tuhan seutuhnya. Inilah batas rekayasa genetika bagi manusia. Dari semua hal yang telah kita pelajari,
ilmuwan hanya bisa menyadari semua memiliki awal. Apa atau siapapun yang melakukan ini semua tentunya bukan suatu kebetulan. Lebih tepat dikatakan sebagai tindakan intelektual yang disengaja. Ketelitian dalam mengatur alam makro dan alam mikro hanya mampu dilakukan secara adikodrati, yang kita sebut sebagai Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimanakah perasaan saudara setelah melihat betapa amat luar biasanya proses penciptaan alam semesta dengan seluruh isinya? Bagaimanakah cara pandang Anda sekarang dalam melihat Tuhan? Apakah ada perubahan ataukah sama saja? Saudaraku, bila kita tetap tidak peduli, kebinasaanlah yang kita peroleh. Dengan melihat proses penciptaan ini, semakin membuka pikiran kita menjadi sebuah keyakinan akan kebenaran bahwa seluruh dunia ini di dalam genggaman Tuhan. Kita mengakui atau tidak, hal itu tidak berpengaruh apapun bagi Tuhan. Dia tetaplah Tuhan. Uniknya, di dalam kasih-Nya, Dia tetap memberi kita tumpangan hidup di tempat yang Dia miliki. Itulah kasih yang tidak bertara. Yang penting sekarang adalah bagaimana dengan hati kita. Apakah masih tetap mengandalkan segala kekuatan, kemampuan, dan keberadaan kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Di segala pencobaan ataupun ujian kehidupan, ketiga hal ini bisa berawal dengan muncul masing-masing, tetapi secara keseluruhan akan muncul bersama-sama. Khusus untuk keangkuhan hidup adalah puncak dari ketiganya. Ketika awal dosa yang berasal dari keinginan mata dan keinginan daging diolah di dalam pikiran, maka akan masuk ke dalam hati. Roh manusia lemah. Keinginan dari luar mendominasi pertimbangan roh kita di dalam hati. Muncullah keangkuhan yang menyingkirkan Tuhan dari dalam hati manusia. Karena Allah adalah roh yang berdiam di dalam diri manusia. Perlahan, roh Allah tidak mendapat tempat lagi di dalam hati manusia. Kedahsyatan dan keperkasaan Allah sebagai pencipta segala sesuatu meredup dan mulai hilang. Apakah kita seperti ini? Biarlah masing-masing hati kita yang menjawab. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, betapa kami sedemikian terpesona melihat kenyataan segala yang Kau ciptakan. Semua ini membuat kami tiada artinya dibandingkan dengan segala kuasa-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, yang selalu berada di dalam kesombongan kami. Biarlah Tuhan, pembelajaran ini membuat kami sadar bahwa Engkaulah membuat segalanya. Engkaulah yang memelihara segalanya, dan segalanya ada di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.